akan mengenal adanya PSE ya, atau pemberdayaan sosial ekonomi. Di dalam PSE ini banyak sekali program layanan, bantuan, dan pemberdayaan. Ya, tetapi ada beberapa yang kadang kelewat. Bahkan kemarin ada program yang menangani PHK nyaris tidak terdengar di dalam lingkungan ataupun umat Santa Monica terutama ya. Oke, saya sekarang saya ditemenin ngobrol dengan Pak Agustinus Indra, Ketua PSE di Santa Monica ini dari periode 2025 sampai 2028. Oke Pak Indra, langsung saja sekarang berarti kita tanya-tanya apa sih sebenarnya atau mau dibawa kemana PSE untuk kedepannya? Nah, programnya apa saja sih PSE ini? Oke, selamat malam Pak Thomas. Oke. Selamat malam semuanya. Sebetulnya PSE itu sudah berdiri kan sudah lama Pak ya. Sudah banyak sekali beberapa program-program yang sudah sebetulnya berjalan. Cuman memang pada eranya Pak Denny ya kalau nggak salah itu kan COVID melanda Pak ya. Jadi otomatis perhatian gereja itu terutama yang sosial ekonomi itu lebih ke sosial ya Pak. Lebih bagaimana gereja harus memperhatikan prioritas programnya ya, ke PSE, ke COVID itu. Jadi Pak Denny pada saat itu ya fokusnya hanya untuk ke penanganan gitu. Tentunya dibantu memang sih dengan para relawan-relawan gitu Pak ya. Baru saat Pak Arif ya, kita kenal ya Pak Arif dan Pak Frans di Pak situ. Arif Mulyono ya. Betul, Pak Arif Mulyono dan Pak Frans itu mulai menata. Mulai ditata, mulai kemudian walaupun memang masih meraba, semua masih meraba Pak ya, terkait dengan bagaimana seruannya Pak Kardinal kita pada saat itu kan pemberdayaan UMKM itu kan seruan juga hingga akhirnya mulai meraba-raba formatnya seperti apa supaya salah satu itu UMKM itu bisa tersentuh seperti itu. Selain itu juga banyak program juga dari karitatif lalu kemudian bedah rumah ya. Itu kan masih di awal, jadi memang masih benar-benar memulai sesuatu yang baru. Pada dasarnya semua itu bisa berjalan akhirnya Pak Thomas, mungkin juga Pak Thomas pernah terlibat juga di situ ya. Sudah berjalan lalu butuh penyegaran, butuh kesempurnaan, butuh penyempurnaan gitu. Jadi akhirnya Pak Arif saat itu sudah di DPH, lalu saya diminta untuk membantu di PSE ya, lebih banyak meneruskan apa yang sudah ada selama ini, kita sempurnakan, kita tambah program-program barunya supaya tujuannya itu semangat hadirnya gereja di umat itu lebih terasa. Kurang lebih begitu sih Pak ya kalau secara umumnya. Kalau yang Pak Arif ya Pak Thomas tadi sampaikan program-programnya ya ada rumah. Apalagi ya, ada karitatif. Karitatif itu bisa saja misalnya umat kita ada kesulitan untuk kondisi ekonomi Pak, misalnya sakit misalnya seperti itu, memang kita arahin ke seksi kesehatan. Cuman kan kadang-kadang juga ada juga dari PSE kita harus tangani. Selain juga kita memberikan bantuan ekonomi sementara Pak yang tiap bulan itu loh Pak. Iya itu yang tiap bulan selama maksimum kita 1 tahun Pak. Maksimum 1 tahun. Langsung 1 tahun begitu atau per semester begitu? Per semester. Oh, jadi semester terus ditinjau lagi. Harapan kita kan semuanya membaik ya, betul ya Pak? Iya betul. Ya, harapan kita supaya tidak ada semester kedua atau betul. Lalu kemudian selain karitatif juga tadi pemberdayaan, ayo kerja juga itu Pak ya. Bagaimana kita nanti menjawab seperti itu, bagaimana menjembatani antara pencari kerja, tenaga kerja dan pencari pekerjanya, mencari pekerja, perusahaan dan itu kita menjembatani supaya paling tidak ada rasa mungkin
apa ya Pak ya? Misalnya kayak perusahaan tuh merasa oh ini rekomendasi dari PSE mungkin agak nyaman gitu loh. Orangnya lebih nyaman. Jadi Targetnya bisa sampai segitu ya? iya, jadi bukan hanya sekedar kita makelar aja, makelar dalam artian ini ada lowongan, ini ada pencari kerja. Tapi kita nanti pencari kerja itu kita training loh Pak. Oke. Kita ajarkan dia bagaimana mungkin apa ya, keterampilan skill office yang dasar kita berikan, lalu kemudian itu loh Pak, kita kerjasama nanti dengan itu dengan psikologi itu, jadi tes psikologinya, ya itu penting sekali menurut saya ya, karena ya ini langsung saja ya Pak. Jadi saya pernah dimintain teman-teman yang dari UMKM satu juga, misalnya minta kayak infalan atau istilahnya kocokan 2 hari kerja, itu bagian kue gitu. Nah, saya akhirnya kebingungan siapa ya, diberikan kepada siapa, karena nggak ada. Saya juga tidak berani menggaranti kalau ini tiba-tiba saya berikan orangnya nggak bagus, nyolongan nah itu repot. Nah itu, jadi ada penanganan sampai begitu, sampai kita latih, sampai kita berikan dia. Jadi hard skill, soft skill, dan karakternya. Harapan itu tadi, jadi pencari tenaga kerja yang ada di kita itu merasa agak lebih nyaman lah. Jadi orang yang nanti kita sodorkan, ini ada 3 kandidat misalnya terhadap yang Anda butuhkan posisi yang ada 3 kandidat, silakan Anda. Dan 3 kandidat itu sebetulnya sudah kita persiapkan, nanti tinggal pilih aja lah. Nah, kita ngobrol ini kan di bulan Oktober awal ya. Ya. Bener, ini 1 Oktober. Nah 1 Oktober 2025. Nah, kira-kira target itu atau secara waktu kapan kita bisa untuk Ayo Kerja? Ayo Kerja Pak ya. Tahun ini kita nggak bisa bicara banyak Pak, karena kita bicara punya 1 bulan. November sudah advent, udah sibuk, Desember udah pasti lah. Jadi, tapi tetap Pak, di tahun ini tetap ada target, yaitu persiapan toolsnya. Oh iya. Yaitu misalnya ada persiapan mandinya, mau bagaimana, konsepnya bagaimana, nah itu kita toolsnya dulu. Nanti di tahun depan kita kerja, kita kebut, kita upayakan di basar pertama kita sudah launching. Di basar pertama tahun depan ya? Tahun depan Pak. Oke, tahun 2026 ya? Ya. Oke. Kita udah launching. Oh iya, karena kan ini sudah, Ayo Kerja sendiri sudah ada istilahnya apa sih? PIC, iya, itu dari Bianca atau dan kawan-kawan kalau nggak salah dari KKMK ya, betul, kelompok karyawan muda Katolik. Wah ini jadi ada beberapa personil dari KKMK, yaitu ada Vincent, ya Victor kalau nggak salah ya itu ya. Victor. Nah itu yang akan Cindy ini akan meramu. Nanti kita perjelas saja kepada mereka gitu ya kan ya. Jadi bisa ngomong betul. Ini secara umumnya gitu ya. Oke. Nah tadi ya tertarik dengan kembali kepada target program. Sebenarnya kan itu sudah ada. Ini agak meloncat atau ada karitatif. Yes. Itu tadi sempat disinggung, itu juga sudah ada PIC-nya ya. Betul. Bu Susi ya. Bu Valen, Helen. Nah, oke, nanti yang kepala bidang ini kita harus datangi, harus berbicara ini ya Pak. Harus berbicara. Dia lebih paham lah, dia lebih tahu detail. Betul. Dan harus menjalankan menginformasikan program-programnya dan biar dikenal umat. Ya, itu penting ya. Oke. Nah, sekarang tadi Ayo Kerja karitatif pemberdayaan. Bu Maria Teresia Widya ya. Oke, nanti kita yang sering menyelenggarakan basar-basar itu ya. Oke, Bu Widya, ayo. Sebetulnya program, kalau kita bicara program Pak ya, lebih banyak menariknya itu di pemberdayaan sih. Nanti kita kupas aja jadi tadi kan ada karitatif. Coba kita skip dulu karitatif, bedah rumah. Sebentar. Personilnya harus kita ini juga. Jadi bedah rumah itu Pak Joko. Stefanus Joko. Pak Stefanus Joko. Dari wilayah 17 Pak kalau wilayah 17. Nah, ini nanti berbicara masing-masing, tetapi mungkin Pak Ketua ini berbicara program itu secara umum global, umum. Nah,
Kalaupun per subseksi ya paling kurang lebih apa yang dikerjakan. Cuman kalau detailnya apanya itu subseksi yang mereka ya mereka. Nah ini menarik. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini ada Ayo Kerja, karitatif, ya, dan pemberdayaan. Nah sedikit banyak sudah disinggung tentang itu. Nah kita kembali kepada program besarnya saja atau program secara umumnya. Jadi sebenarnya targetnya, bukan target atau apa ya, prioritas program untuk kepengurusan Pak Indra ini apa ini? Pemberdayaan, Pak. Pemberdayaan untuk semua, untuk bisa. Kemarin kan kita di UMKM, Pak ya. Saya harus lanjutkan itu karena itu yang sudah dimulai oleh Pak Arif dan Pak Fran sudah bagus, harus dilanjutkan. Jadi pemberdayaan UMKM itu harus dilanjutkan. Sekarang kalau nggak salah sudah lebih dari 300 UMKM loh Pak. Yang 300 lebih ya? 300 lebih masuk di Sabuk kalau nggak salah. Namanya Sabuk. Iya. Sabuk itu sentra bisnis usaha kecil ya. Oke, dari program dari KAJ ya. Betul. Oke. Terus Kota Agung Jakarta. Sabuk. Jadi ada 320 ya? 300. Yang 60 atau 80 saya juga detailnya karena masih ada yang sudah nggak aktif. Itu yang tergabung di warungmonika.com ya. Iya, di katalog. Di katalog ya. Nah, rencana yang 300 ini akan diseleksi lagi, dimasukkan lagi ke situ. Harapan kita kan e-katalog ini nanti mungkin Bu Widya akan detail aja. E-katalog ini media untuk bagaimana orang tahu tentang produk-produk di UMKM, begitu sih. Ya, online kan ya. Online. Ya. Nah, lalu kemudian tadi UMKM Pak ya. Pemberdayaan ini. Ya kita bicara pemberdayaan memang Oke. agak panjang Pak pemberdayaan karena cukup dalam di sini. Iya. Lalu kemudian kita akan coba pemberdayaan itu untuk ini. Ada gini loh Pak, kalau kita bicara Ayo Kerja, itu ada linknya dengan pemberdayaan gini. Ayo Kerja itu kan lebih banyak orang kebutuhan kerja itu yang orang-orang produktif loh Pak, usia-usia produktif. Yang dibutuhkan perusahaan maksudnya. Betul. Nah, bagaimana nggak usia produktif Pak? Yang pasca atau pensiunan atau mohon maaf dia tidak masuk kualifikasi tentang pendidikan yang diinginkan perusahaan atau dipersyaratkan perusahaan. Betul. Ya. Nah itu kan harus kita pikirkan Pak. Nggak bisa juga kita memikirkan yang memang dia sudah lulus S1 atau mungkin apa keterampilan khusus itu sudah mungkin tinggal proses seleksi aja. Tapi bagaimana dengan yang om-om atau yang itu tadi pensiunan lalu kemudian itu pemberdayaan masuk di situ Pak. Oh, pemberdayaan yang tidak berkolaborasi dengan Ayo Kerja itu. Nah, nanti kita ada divisi disebut pelatihan, Pak. Pelatihan. Ya. Jadi nanti kita memikirkan, PIC pelatihan itu akan memikirkan bagaimana meramu pelatihan-pelatihan. Misal Pak, kalau sudah berjalan dulu kan pernah ada itu AC Pak ya. Kita terus kembangkan Pak. Bisa saja cukur rambut, pijat refleksi. Lalu kemudian membuat kue, mungkin ya, membuat kue. Lalu kemudian misalnya itu loh Pak, apa yang buat om-om itu Pak? Mengasuh. Oh iya itu kan itu juga dibutuhkan Pak. Nah itu kita membuka itu. Jadi siang tadi tidak tersaring oleh Ayo Kerja masuk ke pelatihan supaya dia memiliki saudara-saudara kita nanti memiliki skill keterampilan yang bisa dijual. Gitu loh. Jadi mereka tentunya jasa. Jual jasa. Jadi mungkin ada yang pensiunan dalam kondisi KLMTD ya. Kita kalau PC kita bicara KLMTD Pak ya. KLMTD itu lemah gitu lah. Kita bicara KLMTD. Jadi untuk yang sudah pensiunan karena kondisi ekonomi dia masih harus mencari nafkah, betul nggak Pak? Beda mungkin kalau PNS ada pensiun toh. Ini mungkin berpensiun apa? Pasca kerja, udah aktif lah gitu ya. Iya, tidak produktif. Ya secara kantoran gitu. Nah itu kan harus kita rangkul juga, kita salurkan supaya dia tetap produktif di usia seperti itu, tetap bisa menghasilkan seperti itu. Dan putus sekolah. Ya. Pemberdayaan geser lagi ke putus sekolah itu. Nanti kita ada pelatihan. Misal kita kerjasama dengan vokasi, dengan pendidikan nanti dengan AKMI Pak. AKMI, Akademi Teknik
mesin Indonesia. Itu yang di Cikarang. Yang di Cikarang. Itu. Yang pusatnya di Solo itu ya. Iya. Oh, Ini udah batch 1 kan sudah, gelombang 1 sudah Pak. 2 orang sudah kita luluskan, sudah kita training di sana selama 6 bulan. Berapa lama itu Pak? 6 bulan Pak. 6 bulan. Full cover oleh gereja. Pak. Full di cover. Full. Makan, tempat tinggal, mes, pendidikan, semuanya. Jadi benar-benar yuk ada niat, yuk bergabung. Iya, jadi yang dipersiapkan itu tinggal kalian atau kawan-kawan yang masih muda atau bersemangat untuk mendapatkan pelatihan di admin itu semangat saja, tekun. Nah, semuanya sudah di cover, ya gitu. Oke. Salah satu udah di BMW loh Pak. BMW. Oh, BMW mobil ini. Jadi kerja di sana ya? Yes. Salah satu sudah ke situ Pak. Oke. Berarti memang kita nggak bisa berikan jaminan dulu pasti kerja, nggak juga. Cuman berkat ini ya, tahu lah, ya, lulusan admin lah, orang cari lah Pak. Iya. Admin. Sponsor ya, ini. Hati-hati. Tetapi ini memang begitu ya, jadi admin artinya kerjasamanya dengan admin nanti mungkin dengan yang lainnya juga. Betul. Oke, jadi ini masih memang program-program ini selain kepengurusan baru melanjutkan UMKM, tetapi nampaknya pemberdayaan tadi seperti dikatakan Pak Indra itu adalah luas sekali. Memang benar luas dan rentangnya itu karakteristik dari umat yang dilayani juga luas dari KLMTD itu adalah K kecil, L lemah, T KLM miskin ya, terpinggirkan dan disabilitas. Jadi sementara ya ini bukan hanya kalangan itu, tetapi pengangguran kan bukan hanya dari KLMT itu ya, betul. Nah itu banyak juga. Nah jadi betapa luasnya ya skup yang ditangani di pemberdayaan ini saja. Untuk di pemberdayaan ini dalam sekali. Nah, ya ini bisa 2 hari kalau soal ini ya kan. Jadi tapi nggak apa-apa, kita memberikan gambaran yang oke. Sekarang yang mungkin diperlukan itu supaya ini nggak ketinggalan Pak. Sebenarnya bagaimana mengakses segala pelayanan atau pemberdayaan. Kalau misalnya pelayanan itu saya mau mendaftarkan karitatif, bagaimana? Saya mau ikut pemberdayaan itu misalnya UMM, bagaimana? Itu kan perlu juga mungkin supaya kita nggak ketinggalan ini Pak. Oke. Tapi sebelumnya belum masuk situ. Oh sebelum masuk situ gimana? Pertanyaan nih Pak buat saya. Ada kegundaan kami. Seringkali program kami itu nggak nyampe Pak di bawah. Nah itu. Jadi kalau kita bicara orang butuh ini, kita juga harus bicara bagaimana penyampaian program kami supaya sampai itu. Sebenarnya program ada, cuma beberapa kali logistik ada, gitu. Tapi nggak nyampe, kurang nyampe. Kayaknya Bapak sudah buka ya program PHK, bantuan PHK. Nggak ada Pak. Kita bersyukur loh Pak, kita bersyukur bahwa bukan berarti kita mengharapkan orang susah, tidak. Cuma maksudnya pada saat saya tanya umat, tahu nggak ada program ini? Nggak tahu. Jadi persoalannya ini diperjelas dulu ya. Persoalannya ini bukan kita mensyukuri orang susah, bukan. Tetapi informasi tidak sampai. Betul. Padahal di situ ada angkanya atau bagaimana? Oke. Ada angkanya. Gimana Pak? Jadi gereja akan support untuk bantu ekonomi sementara supaya bisa bertahan sambil korban-korban PHK ini bisa mencari pekerjaan. Karena ada rentang waktu Pak, makan kan nggak bisa nungguin Pak. Iya. Nah rentang waktu itu gereja hadir di situ memberikan support ekonomi. Jadi selama berapa? 3 bulan Pak. 3 bulan, 1 bulannya atau boleh disebutkan berapa itu Pak? Lumayan Pak. Lumayan. Di atas UMR itu mirip UMR lah. Hampir ke UMR. Cuman patokan kita kan yang kita hitung itu, yang kita ramu itu biaya makan itu Pak ya. Dengan biaya listrik kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi makan itu elemennya itu ya. Elemennya itu. Jadi kalau transportasi kita nggak itu. Iya. Gitu. Jadi bagaimana orang bertahan itu berarti butuh makan, butuh listrik itu kan dibutuh. Yang kebutuhan dasar banget lah. Kebutuhan dasar sekali. Ya.
Nah itu nggak nyampe. Di cover 3 bulan ya. 3 bulan. Nah kalau di cover 3 bulan ternyata misalnya tidak, tapi belum ada kan kasus itu ya Pak, kebetulan ya. Kita berharap sih 3 bulan beres. Iya. 3 bulan mereka teman saudara kita bisa memperoleh pekerjaan ini. Ya, istilahnya itu pertolongan pertama pada Ya, PHK. kalau Pak Fran bilang itu paracetamolnya lah. Paracetamol. Iya, harus cepat gitu. Ini semangatnya itu dari beliau. Semangat itu. Sudah. Tadi disebut-sebut Pak Fran itu siapa? Karena di gereja ini kan banyak sekali Fran ya. Ya kan harus dijelaskan dulu. Fran itu banyak sekali sebenarnya. Pak Fran ini BPH-nya yang Iya, nama lengkapnya. Itu Fran Pak Prananto. Oh, Pak Fran Prananto. Ya, dia itu dulu tandem dengan Pak Arif ya, gitu. Oh. Nah di akhir-akhir itu muncullah ide itu. Bagaimana dengan orang PHK? Akhir ketika akan Ya. Ini ya. Jadi kita implementasikan sekarang. Kita implementasikan. Nah itu sudah berjalan. Ya memang itu tadi. Nah kegunaan kami itu banyak sekali, beberapa program yang tidak sampai. Ya, infonya tidak sampai. Ini sekali lagi seperti itu ya. Oke. Nah mungkin ada koreksi dari kami. Evaluasinya bagaimana? Ya, evaluasi ya. Koreksinya Ya saya hadirkan Pak Thomas dalam PSE supaya bisa menjawab juga, membantu bisa menjawab. Iya. Kita saling Ya, oke. ada IG atau Lewat itu untuk menyampaikannya nanti lewat selain kita blast di WA grup Pak ya. Dan grup para pleno tetap kita blast. Teman kan nggak maksimal kan, dan Pak Thomas nanti kan yang di timnya ada IG, ada mungkin ada YouTube, YouTube-nya ada itu juga kan untuk program-program apa gitu. Oke. Itu salah satu cara menyikapi kendala itu. Oke. Jadi kira-kira dari pihak PSE itu maksudnya mengatasi atau mencari solusi dari informasi yang tidak sampai itu mungkin karena informasinya tidak terpublish dengan ini. Nah, jadi nanti kita IG-nya berarti IG kita itu berarti PSE Santa Monica. Nanti ada di akhir ya. Kalau YouTube-nya nanti juga akan dibikin. Nah, nanti intinya itu bertujuan untuk menyampaikan informasi supaya sampai. Jadi teman-teman begini loh. Program ada, ini yang menyedihkan kalau tidak terserap gara-gara informasinya tidak sampai. Bukan tidak terserap, kalau tidak ada orangnya ya senang kita. Kalau namanya kan berarti tidak ada yang perlu dibantu. Betul, karena memang sudah baik semua toh Pak. Problemnya kan ada, itu tadi Bapak bilang, kita tahu ada warga kita yang kesulitan dengarnya dari orang lain. Jadi orang lain yang poin, orang di lingkungan sana ada yang bermasalah ini, kesulitan ini, kok kita nggak dapet info? Gitu. Kenapa dari orang lain? Jadi butuh kerjasama ya Pak. Kerjasama. PSE dalam hal ini sudah menyediakan yang disebutkan tadi ya, yang diceritakan tadi. Nah, yuk kita kerjasama kira-kira dengan kalinya, ketua lingkungan. Dan sekarang namanya PSE Kesehatan. PSE Kesehatan. Bukan SSL lagi. Bukan SSL itu yang seksi sosial lingkungan ya. Kita ganti PSE. Itu dalam satu bidang tuh Pak. Nanti bidangnya itu ada pendidikan, kesehatan, PSE sendiri, ASAP, lalu di SPKSN. Nah, barangkali kita harus merangkul PSE itu dalam satu wadah gitu ya Pak. Betul dalam satu wadah. Sementara sih kita masih di dalam grup WA dulu ya. Itu ada grup bidang pelayanan. Itu semua seksi yang tadi saya sebutkan itu ada. Bidang pelayanan. Itu isinya sih ya PIC di bidang pelayanan tersebut, lalu kemudian lingkungan, para kaling dan para PSI. Oke. PSI lingkungan itu. Jadi dari berapa menit ini tadi ya Kak, ada 3 menit tapi cukup panjang. Secara umum sebenarnya kan kita bisa tangkap ya program-programnya itu untuk kepengurusan 2025 ya, sampai 2023 tahun. Nah, di 2028 itu tetap pada pemberdayaan, tidak hanya UMKM tetap, tetapi diperluas lagi, dikembangkan. Ternyata ya tetap ada KLMTD, terus ada yang istilahnya belum atau sudah tidak produktif, tetapi sebenarnya pada masih membutuhkan itu. Nah,
ini kita tentu akan dipeta-petakan gitu ya Pak. Pemetaan Nah, lagi, pemetaan sedang Nah, dilakukan. nanti minta kerjasama dari para kalim juga. Betul. Nah itu nanti kita bersama-sama yuk kita petakan di lingkungan kita itu seperti apa, nanti kita saling ini supaya jangan sampai ya kita terserap lah anggaran yang baik kan anggaran yang terserap. Betul. Intinya sih, iya terserap, intinya kehadiran gereja bisa dirasakan gitu aja sih Pak. Iya. Itu. Karena kita sudah menyediakan. Iya. Bukannya ini ya, artinya bukan ini, tapi kita Toolsnya ingin- sudah ada. Nah, toolsnya ada, Cuma nggak nyampe. kurang nyampe ya. Kurang nyampe. Itu aja. Nah, sekarang kalau misalnya Prosesnya, betul. aksesnya. Aksesnya itu tadi Ya, Pak. jadi, sementara kalau mau ikut bedah rumah, saya daftarnya kemana? Oke. Nah, Terus secara umum ya, kita bicara bicara tentang karitatif bedah rumah mirip-mirip sama. Yang jelas, mohon maaf, pasti KMTD itu wajib ya. Persyaratan pertama adalah KMTD. Nah, KMTD itu apa? Nanti akan dijelaskan saat apa namanya itu tadi ngobrol lah nanti kita. observasi. Karena cukup luas KMTD itu seperti apa cukup luas. Lalu kemudian setelah KMTD tidak ada lagi yang langsung permohonan ke gereja Pak. Zaman dulu kan nggak boleh ya ini ya. Ini yang bikin. Oke, saya belum lama di BSD itu tapi waduh, ngeri. Jadi harus melibatkan lingkungan. Jadi pemohon, warga yang saudara-saudara kita yang membutuhkan, datanglah ke ketua lingkungan, pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan ya. Berceritalah di situ. Itu kondisinya apa. Lalu nanti dari ketua lingkungan akan membuatkan permohonan bantuan. Ketua lingkungan Ya. atau PSE kesehatan itu tadi ya. Betul. Nah, Nah, form itu nanti dijelaskan namanya siapa, nomor telepon, lalu dijelaskan bantuan apa yang diminta. deskripsi, Ya. gambaran ya, singkat ya. Jelaskan itu kan kondisinya apa dan sebagainya. Nah dari situ baru nanti tanda tangan pemohon, ketua lingkungan dan sektor PSL lingkungan. Itu wajib tuh Pak, karena bendahara sekarang udah sangat ketat. 3 nggak lengkap mundur, suruh lengkapin dulu. Jadi itu berprosesnya. Jadi memang saya memahami, kita harus memahami bahwa ketua lingkungan, pengurus lingkungan harus tahu kondisi umatnya. Jadi harus benar-benar tahu. Betul ke sama itu tadi ya. Dia harus tahu. Jadi jangan sampai waktu saya ketua lingkungan pernah Pak, orang asek tanya pengen nggak anak ini kok dia di asek, saya nggak tahu ya. Nah gitu loh Pak. Jadi langsung gitu. Kayak gitu dulu tapi ya. Cross check ya. Ya. Kok cross check? Nge-cross. Jadi sekarang harus ketua lingkungan tahu. Jadi ketua lingkungan tahu sekali asapnya di lingkungan ada berapa. Ya, yang penerima bantuan siapa saja, yang penerima bantuan karitatif siapa, yang perbaikan rumah dan sebagainya. Nah itu tadi seperti itu, udah sampai nulis. Lalu kemudian setelah itu selesai, masukkan ke kotak PSE. Ada di sekretariat Pak ya. Nah dari situ nanti kita biasa tiap minggu itu lihat, ada yang dilihat, oh ini kebutuhan PIC-nya membedah rumah, kasih bedah rumah untuk segera gitu. Lalu misalnya karitatif kasih PIC-nya untuk segera ditindaklanjuti. Semuanya gitu. Nanti setelah ditindaklanjuti tetap kita kolegial Pak ya. Setelah itu kita rapatkan hasil survei, hasil ini kita rapatkan baru kita putuskan. Kita berusaha secepat mungkin Pak. Secepat mungkin proses itu. Tapi sekali lagi di forum ini nih, bukan forum, sebagai saya cuma bisa minta tolong juga. Ini kan PIC ini orang kerja Pak. Pak Joko juga kan punya orang kerja. Jadi tidak bisa juga sekarang harus sekarang beres nggak bisa juga gitu. Jadi ada pasti ada sedikit waktu berproses ya Pak ya. Gitu. Kalau sudah dari keputusan untuk cair itu 1 minggu Pak. Iya. Cair. Iya. Tapi dijamin itu ditindaklanjuti kira-kira begitu. Kita tindak lanjuti. Kalaupun pembatalan kita akan berikan alasan. Pembatalan penolakan kita akan berikan alasan penolakan. Ketidaklayakannya apa? Ya. Ketua lingkungan Pak ya. Ketua lingkungan Pak. Biasanya bisa pakai surat atau bisa pakai by phone. Mohon maaf ini nggak bisa karena setelah kita survei rumahnya AC-nya 5. Ya itu kan juga ya kayak gitu lah Pak misalnya gitu. Ada pelitian Ada loh. AC untuk apa itu? AC-nya untuk gugup. Ada menemuin. Aduh malu saya jadinya Pak harus menemukan. Iya.
Ya, Ya itu kan jadi bisa jadi di mana ya? ya itu kurang lebih aksesnya secara umum gitu Pak. Oke. Kalau UMKM aksesnya berapa? Kurang lebih seperti itu, cuman mungkin ada plus minus aja. Ada hotline kok Pak. Ada hotline. Oh iya, Nah, itu itu. udah ada. Jadi hotline itu Nanti dijelasin Pak ya. Ya, di ya. deskripsi. Jadi lewat hotline itu biasanya ada petugasnya yang akan menerima kan ya. Betul. Iya. Betul. Jadi bisa tanya-tanya. Akan kita mungkin juga rencana mungkin bisa saja hotline itu kita lebih powerful kan gitu ya fungsinya lebih hotline. cepat, lebih Ya. cepat nih. Jadi ada keluhan apa kita tanggap lebih cepat gitu. Iya. Itu aja sih. Kalau misalnya by surat kan minggu kita ngeceknya Pak. Iya. Gitu. Oke, rasanya kan cukup secara gambaran ya ini ya, gambaran itu sudah dapat ini. Nanti detail Ya, nanti seksi lah. Detail itu yang berbagai bidang tadi atau sub bidang Subseksi. tadi, subseksi itu tadi, subseksi ya ada ayo kerja, pemberdayaan, Karitatif dan sebagainya. macam-macam. Kita nanti ngobrol dengan komandannya Iya. sendiri. Nah, oke ya lanjut ke itu. Nah, jadi kira-kira apakah masih ada yang ingin disampaikan atau pesan atau apa yang atau kalau sudah tidak ada, nah, kira-kira Apa ya? ajakan kerjasama atau bagaimana? Ya, yang jelasnya begini. PSE tidak bisa bekerja sendiri Pak. PSE butuh PSE dalam artian tim ya. Butuh kerjasama dengan pihak lingkungan, dengan semua elemen di dalam gereja, lingkungan, warga dan sebagainya. Prosedur sudah kita jelaskan. Nah itu harapannya ke depan semakin bisa lebih baik aja Mas itu Pak. Hubungan itu bantuan pada informasi-informasi apapun kepada kami itu lebih bisa berjalan lebih baik lagi. Info dari kami juga sampai ke bawah juga bisa sampai ke bawah. Jadi intinya bagi kami, yuk kita wujudkan semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, hadirkan gereja, hadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan sampai mereka merasa sendiri, Pak. Itu aja sih buat. Oke, ya. Jadi ada lagi? Yang enggak ya? Cukup ya? Lapar, Pak. Iya. Oke. Jadi terima kasih Pak Indra atas apa ya pengenalan program dan sasaran dari program tersebut dari PSE itu untuk ke depan 3 tahun ke depan ini kita mau ngapain sudah disampaikan tadi secara garis besar dan cukup ada yang detail juga. Nah jadi oke, teman-teman, ayo kita sekarang ajakannya adalah kerjasama. Bergandengan tangan. Betul, bergandengan tangan menghadirkan gereja di tengah-tengah. Iya, oke. Jadi nanti akan secara teknis mungkin kita akan membentuk sebuah WA atau apa begitu ya Pak, untuk para PSE kesehatan lingkungan itu ya, seksi itu dan Kalim gitu ya. Bisa saling kontak langsung. Saling kontak ya, untuk akan dipercepat itu bagaimana caranya. Baik teman-teman, begitu atau udah nih, udah ya, udah ya. Jadi ya, baik teman-teman, jadi terima kasih sekali lagi Pak Indra yang sudah menjelaskan programnya, program PSE. Jadi begitu obrolan kita tentang program-program PSE di masa atau 3 tahun mendatang. Kita butuh kerjasama supaya gereja benar-benar hadir di tengah kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih.